Sampai gue bilang, gue apresiasi apa yang dilakukan PSG. Season baru gue beli jersey PSG. Kayak kalau itu Garnacho, dia akan shoot. Tapi ini pemain kan smart. Dia nggak egois, dia lihat temennya lagi kosong, dia passing. Kiper yang bagus itu udah hampir pensiun semua. Courtois, Oblak, De Gea, hampir pensiun. Yang bagus sekarang siapa sih? Nyaris nggak ada. Onana. Oh ya, itu untuk fans MU. Sekarang parah kualitas sepak bola sekarang. Menang di harga doang. Masa Nunes 70 juta itu Portugis scam ya. Oke, kita bertemu lagi dengan jamaah yang berbahagia, jamaah Authority. Dan kita udah bersama Al Mukarram Justinus Laksana. Al apa? Al Mukarram. Apa itu? Yang terhormat. Oke. Ya kan. Di atasnya lagi tuh Saidina, ya kan. Di atasnya lagi Gue belum kesana ya? belum. Masih Al Mukarram ya? Ya Allah. Ilmu lu apa itu udah levelnya makom berbeda coach, ya kan. Different cage tuh. Ya kan kalau mungkin Johan Cruyff udah mungkin. Coach, bisnis lapangan nih gue mau tanya sama lu nih. Ya. Lu gimana sih ceritanya lu? Ini dulu kan lapangan futsal kan lu ngerjain gitu. Ya. Iya kan? Nah, sekarang lapangan bola. Kok bisnis lu udah berubah gini? Gue sebenarnya punya lapangan bola itu adalah mimpi anak kecil. Kalau dulu orang kan anak kecil kalau ditanya mau apa, maunya jadi pilot, jadi dokter. Inner child lu ya ini ya? Iya. Tapi gue maunya pengen punya lapangan bola. Sehingga gue bisa main anytime gue mau. Tapi mimpi itu kan, apalagi waktu di Belanda itu almost impossible kan. Larinya ke, lu kalau punya duit mau beli klub apa? Ya kan? Klub, kan lapangan bola. Tapi di belakang kepala gue mimpi punya lapangan bola itu selalu ada. Terus kan gue di sini lanjut ke futsal. Emang sama almarhum Aji Masaid gabung di futsal dan akhirnya bisnisnya di flooring futsal. Cuman era itu kan udah gue tutup. 2013 udah selesai move on. Kembali ke dunia bola sebagai komentator. Dan sekarang somehow ada opportunity untuk memiliki lapangan bola. Dengan partner gue, kita bahas, oke, realistis, masih dalam jangkauan gue, ya udah kita jalan. Jadilah itu lapangan. Jadi sebenarnya mimpi dari kecil yang Gus berapa kali di podcast gue sebut bahwa sepak bola itu menyelamatkan hidup gue di Belanda sebagai anak umur 12 tahun, non kulit putih, non bahasa Belanda. Biasanya lu dikucilkan kan, tapi gue enggak. Temen gue justru banyak karena gue bisa main bola. Jadi faktor sepak bola itu punya impact yang besar dalam hidup gue dari kecil sampai sekarang. Itulah kenapa gue bisa jadi komentator. Dan ya semua kan berjalan, hidup ini gak bisa diprediksi kan. Ternyata gue diberi kesempatan untuk punya lapangan bola, ya jadilah itu. Coach Soccer Field di Depok, dan kesempatan ini ternyata terbuka cukup lebar. Jadi nanti akan ada Coach Soccer Field kedua, ketiga. Oh, lu mau serius kayak gitu berarti? Gue mau serius di sini. Karena ini juga yang bikin gue happy. Di samping bisnis, kita juga kasih fasilitas kepada warga setempat, in this case kan Depok, untuk bisa bermain bola. Karena bola itu punya karakter menyatukan. Politik memecah belah. Politik memecah belah. Itu kata-kata lu, bukan gue. Apalagi di negara ini kan, di rakyat negara tercinta ini kan semua lagi, kalau gue bilang lagi nggak baik-baik aja. Dari sisi ekonomi, politik banyak gonjang-ganjing lah. Yang bisa menyatukan, yang bisa bikin rakyat kita happy itu ya bola. Jadi itulah alasannya kenapa gue ambil keputusan untuk invest di lapangan bola. Tapi memang lu mau seriusin nih, berarti akan ada banyak tempat di Indonesia juga yang ada Coach Soccer Field. Jadi gue punya tim yang survei, punya network yang survei ke Jawa dulu lah. Ke Jawa dulu karena lebih terjangkau. Tapi sangat
tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya setelah punya beberapa di Jawa, gue keluar Jawa. Gitu. Jadi gue mau bikin chain di mana, dan ini nggak mungkin pakai duit gue sendiri kan, karena duit gue terbatas. Jadi gue ada teman-teman yang mau bantu, gitu. Karena mereka ngeliatnya juga sebagai prospek di samping fungsi sosialnya ada, tapi juga ada prospek bisnis. Ya, tapi menurut lu kan kemarin tuh kan FIFA pernah ngasih lapangan juga tuh, ada dekat rumah gua ternyata satu coach di Goal Project. Iya di Ciputat, iya kan? Ya. Ternyata ada lapangan FIFA dekat rumah gua ternyata gitu kan. Nah ini jumlah lapangan itu mempengaruhi nggak sih terhadap lahirnya banyak pemain bola berpengaruh banget karena jumlah pemain bola kita itu masih di angka puluhan ribu, 80 ribu kalau nggak salah. Itu jauh lebih sedikit dibanding Belanda yang penduduknya 16 juta. Pemain bolanya 1,5 juta. Karena jumlah pemain bola sedikit karena fasilitasnya juga sangat minim. Gue pernah diskusi sama Mamat bilang salah satu yang tidak bikin Indonesia berkembang itu fasilitas. Dia lebih tahu karena dia dari Indonesia Timur dan dia besar di sebuah daerah, sebuah kota yang fasilitasnya minim. Fak-fak dia. Iya, fak-fak. Kalau gue kan jarang keluar Jakarta kan. Jadi dia lebih tahu. Itu salah satu pendapat dia kenapa. Oke. Ya udah kalau gitu ya kebetulan semua ya bukan kebetulan sih. Memang udah diatur kan bahwa gue harus berbisnis sepak bola. Jadi gue nggak hanya menginfluence orang sebagai komentator, tapi gue juga ingin berkontribusi nyata dalam perkembangan sepak bola. Dari situlah lahir Coach Soccer Development. Itu SSB dan Akademi. Apa bedanya orang tanya SSB dan Akademi? SSB ini untuk yang fun, berbayar, bulanan. Akademi untuk yang bagus-bagus, yang kita seleksi. Untuk persiapan pro. Untuk persiapan pro, atau bahkan mungkin kedepannya bisa ke Portugal. Nah ini baru lagi nih, Coach Soccer Development nih ide baru lagi nih. Ini setelah ada lapangan atau gimana sih? Akhirnya? Setelah ada lapangan. Karena kalau kita nggak punya lapangan sendiri repot. Tapi kan lu udah ngerjain KKS juga kan kemarin kita kan. Pasti ada hal itu juga. Ada korelasinya. KKS ini kan membuka pintu kita memiliki network di Portugal. Walaupun ada pergantian dubes, tapi dubes baru kan juga mendukung. Ya kan. Jadi ya kita manfaatkan. Itu enaknya sepak bola ini ya. Iya. Orang nggak ada pilihan selain mendukung kan. Selain mendukung, betul. Dan faktor sosialnya ini kan besar. Program KKS ini kan dari banyak faktor yang kita gabung, kita sinergi, kita bekerja ada hasilnya. Ya, itulah yang kemudian menjadi intisari lu untuk mengembangkan Coach Soccer Development ini. Ya. Karena gue lihat program KKS ini bagus dan sekali lagi program KKS ini tujuannya adalah sosial. Kalau pemain-pemain ke Portugal mereka berhasil, kita nggak dapat apa-apa. Kita bukan agen, ya kan? Tapi kita happy karena memotivasi pemain lainnya untuk bermain sepak bola. Dan tidak hanya di Jawa Tengah. Proyek KKS pertama kan di Jawa Tengah. Kedepannya mungkin dari daerah lain. Itulah makanya ada KSD ini untuk menampung, ya. Jadi prospek kita bukan untuk pemain akademi KSD ini bukan untuk hanya bermain di Liga Pro. Pasti semoga ada yang bermain di Liga Pro, Liga 1 kita. Tapi semoga kalau ada yang benar-benar bagus kita akan berikan fasilitas untuk bermain di Portugal. Di Eropa lah ya, di Eropa. Kayak KKS yang sedang jalani hari ini berarti ya. Gue juga lagi di DM sama mantan pemain Persija, Alves. Dia punya SSB di Spanyol. Dia bilang, mainlah ke sini, lihat fasilitas kita, permainan kita gimana. Oh ya, bisa jadi bahan pertimbangan. Boleh juga lo nanti kalau kunjungan anak-anak KKS kalau udah main di sana lo mampir ke Spanyol dulu. Ya, bisa. Nah, menurut lo coach, standar Eropa apa yang masih sulit kita untuk comply hari ini? Menurut lu dari kasus KKS ini ya? Standar Eropa maksudnya? Ya kan
kan ada tujuan untuk bawa anak-anak ini ke Portugal. Nah, apa yang sulit mereka untuk pemain kita? Iya, banyak. Ini dalam kasus KKS ya, kita nggak ngomongin umum se-Indonesia kan, urusan lain lah. Banyak. Satu contoh kan mereka mau sekolah di sana. Kalau lu sekolah di sana lu harus pahami bahasa. Iya, bahasa Inggris lah minimal. Sudah kita fasilitasi untuk belajar bahasa Portugal. Oke. Sekarang juga bahasa Inggris mereka lagi belajar. Juga bahasa Inggris. Iya. Itu satu. Kedua, adaptasi dengan budayanya. Artinya makan. Jadi jangan sampai di sana ngumpulnya orang Indonesia lagi, makan Indonesia lagi, lu nggak maju-maju. Lu harus bisa adaptasi dengan budaya sana. Nah, pada saat mereka sudah adaptasi, mereka akan gampang untuk bermain di lapangan bola. Karena teman-temannya kan, itulah kenapa kalau bisa nih pemain nggak gabung di satu akademi, di beberapa akademi, biar terpisah. Ada sekitar 4 atau 5. 4 ya, betul. Ada 5 akademi lah. Ya, untuk 7 pemain. Ya. Jadi ada yang sendiri ya. Nah, di situ kan mental mereka dipoles, ditempa, dihajar biar mereka bisa mandiri. Dan ujungnya kalaupun mereka tidak berhasil di dunia profesional, minimal mereka punya modal mental yang kuat untuk bisa survive di sini. Masa lu udah bisa bahasa Portugal, udah tinggal di sana, nggak ada opportunity untuk kehidupan lu? Iya. Gitu Jadi kan? banyak yang kita berikan, modal yang kita berikan bukan hanya teknis tapi juga non teknis. Gitu. Jadi kalau kembali pertanyaan lu, ya banyak kerintangan yang harus mereka lewati dan itu bisa kalau mereka niat karena mereka diberikan segala fasilitas oleh foundernya KKS. Untuk bisa sukses. Jadi kalau sukses itu berkat mereka, kalau gagal ya karena mereka sendiri. Kita, lu cuma memperbesar peluang dengan memberikan fasilitas, ya kan. Nah, coach, artinya dari penjelasan lu tadi, untuk bisa tembus di Eropa, bermain di level tertinggi, nggak hanya di Eropa, termasuk di Liga 1 misalnya atau di Liga Indonesia, tim profesional. Itu faktor non sepak bolanya lebih banyak dong berarti daripada faktor sepak bolanya sendiri dari penjelasan. 50-50 lah, 50-50. Pemain yang sukses di dunia itu menguasai semua yang non teknis yang kita tidak lihat. Yang lu lihat kan cuma di lapangan. Yang kita lihat di lapangan. Iya kan? Tapi pada saat kita lihat seorang pemain bisa cetak gol dari free kick lah contoh. Berulang-ulang kali, ini kan hasil dari kerja keras, hasil dari latihan. Dan berapa kali dia melakukan tendangan yang sama untuk bisa untuk membiasakan. Sama kayak kalau kita lihat kemarin PSG main dengan 88% bahkan lawan Aston Villa 95% akurasi passing. Berapa ratus ribu passing sudah mereka lakukan setiap hari pada saat latihan agar bola itu sampai terus. Nah itu yang orang nggak ngelihat. Tapi untuk bisa melakukan itu, mereka harus punya mental yang luar biasa. Karena latihan itu bisa dibilang membosankan, ya kan? Cuman somehow itu hebatnya Enrique bisa memotivasi mereka untuk melakukan latihan, mengikuti, menjalankan strategi yang dia lakukan sehingga mereka bisa tampil konsisten di Champions League dan menjadi juara. Sangat layak. Sampai gue bilang, gue apresiasi apa yang dilakukan PSG. Season baru gue beli jersey PSG. Walaupun gue bukan fans PSG, ini sebuah apresiasi. Iya. Dan buat orang kayak lu itu nggak mudah ya. Maksudnya, buat pendukung sebuah tim nggak mudah. Sebelum PSG dia pernah ngaku mau jadi pendukung Benfica gak? Enggak, gue bilang kalau gue tinggal di Portugal, kalau gue tinggal di Lisbon, gue daripada Sporting gue pilih Benfica. Ya kan. Nah, tadi menarik lu udah nyebut soal pertandingan PSG itu kemarin ada yang agak menarik buat gue dari omongan lu di live reaction tuh. Apa? Oh lu nonton? Nonton. Lu nggak ngomong? Iya ngapain lu harus pamerin semua aja kan. Gol Hakimi itu lu bilang gol futsal nih. Yeah. Itu gimana maksudnya gimana tuh? Itu kalau lu dalam posisi itu 8 dari 10 pemain dia akan shoot. Dalam posisinya yang assist ya. Kayak
Kalau itu Garnacho, dia akan shoot. Tapi ini pemain kan smart. Dia nggak egois, dia lihat temennya lagi kosong, dia passing. Dan Hakimi tinggal one touch. Iya. Masuk. Tapi gol futsal itu apa? Itu kayak begitu. Gol futsal itu dalam ruang kecil lu masih bermain. Oh, masih ngalirin masih bola. passing, iya. Oh gitu. Iya. Di bola kalau bola dari jarak jauh mereka shooting kan. Kalau gol futsal itu masih passing. Karena ruangnya itu kecil dan dia dibutuhkan akurasi semakin tinggi gitu. Iya. Jadi untuk memperbesar peluang jadi gol passing. Karena kalau lu tembak langsung pasti peluangnya nggak sebesar ketika lu passing ke Hakimi. Oh gitu. Itu gol futsal. Orang futsal paham, tapi orang nggak pernah main futsal nggak ngerti apa yang gue maksud. Iya, gue nggak ngerti. Termasuk lu. Nggak, gue main futsal coach, tapi gue nggak tahu tuh teorinya. Nggak, lu main futsal level UI. Iya, nggak level UI pun juga nggak. Lu menghina UI tuh. Gue tahu tim futsal UI kayak apa. Cuma rame terus loh dulu. Oh iya pasti. Dulu itu ada liga mahasiswa dan UI itu di papan bawah. Mereka lebih pintar belajar daripada main futsal. Paling tinggi ini ya dulu Perbanas. STIBP, Perbanas juga so-so. Iya. Adalah Stay Rawamangun bagus. Iya. Tapi itu ya berarti gol futsal itu maksudnya ya. Iya. Apa ketika seorang pemain mengambil keputusan untuk memberikan bola kepada orang yang peluangnya lebih besar. Lebih besar. Nggak egois lah. Istilah dalam bola itu nggak egois. Kalau bola kan sebenarnya karena ruangnya lebih luas daripada futsal, dia bisa lakukan ambil aksi-aksi yang akurasinya lebih kecil dan apa maksudnya peluangnya lebih kecil. Oh. Jadi di futsal tuh perjudian agak dikit dong sebenarnya. Karena orientasinya kan memberikan kepada orang yang lebih berpeluang besar kan? Karena kan lapangannya kecil, gawangnya lebih kecil. Ya. Jadi peluang itu harus lebih besar. Makanya kalau lu dari kecil main futsal terus lu main bola, ya hal kayak gini terjadi. Ya kalau Garnacho tuh Garnacho di shoot langsung gitu. Dan bolanya ke tribun itu. Itu menarik juga dan apa Barcola juga ada kan? Satu ditembak langsung. Nah, Barcola itu nggak pernah main futsal itu. Karena dia orang Amerika kan? Iya ya dia orang Amerika ya. Bradley Barcola. Itu. Bukannya Prancis dia ya? Amerika ya. Timnas Amerika. Oh, nggak kelihatan. Iya dia shoot langsung kan? Dan nggak masuk kan? Nggak masuk benar. Nah pertanyaan gua ini kan soal lu udah nyinggung coach soccer development juga tadi. Iya. Apa sih bedanya orang yang dipersiapkan untuk olahraga individual dengan olahraga kolektif kayak sepak bola coach? Kan itu persiapannya pasti nggak sama kan? Nah dalam artian kan ini kan kalau Amerika kita tahu lihat di Olimpiade kan mereka nomor 1 terus karena banyak olahraga individual sebenarnya renang, atletik gitu kan. Cina juga sama. Bola hancur kan, ya ini kita nggak tahu nanti kita bahas lawan Cina gimana. Pingpongnya jago. Pingpong jago individual semua. Ini Cina, Amerika jago. Iya kan, Brazil kan nggak pernah juara Olimpiade kan, tapi juara Piala Dunia 5 kali. Artinya kan ada program yang berbeda kan. Betul. Jadi kalau lu main dengan grup dengan banyak pemain, entah itu basket, volley, sepak bola. Itu lu harus bekerja as a team. Faktor yang paling penting lu harus bisa turunkan ego lu. Dan itu nggak gampang. Lu harus sadar bahwa cara untuk mencapai target lu dan teman-teman lu itu beda. Maksudnya? Targetnya itu kan menang, ya kan? Tapi cara kesana itu beda semua. Oke. Itu tugas pelatih untuk menyatukan. Misinya, visinya sama, dan tugas itu nggak gampang karena seorang pelatih itu bersangkut paut dengan karakter, dengan individu yang berbeda, dan untuk menyatukan nggak gampang.
Kalau di olahraga perorangan lebih gampang simple, karena lebih simple. Iya. You have to work as a team. Karena makanya gue selalu bilang dari zaman gue ngelatih, siapa yang jadi dulu di futsal, kalau lu cetak gol, lu dapat bonus. Zaman sebelum lu nih? Zaman gue. Oh, zaman lu. Zaman gue. Di klub-klub itu banyak, siapa yang cetak gol dapat bonus. Di klub, bukan di zaman klub, lu bukan di timnas, di klub. Itu gue hapus. Karena gue selalu bilang, siapa yang cetak gol itu gak penting. Yang penting gol. Dan semuanya harus bisa cetak gol. Semua harus bisa cetak gol. Iya. Jadi untuk gue, lu gak cetak gol, tapi kontribusi lu, jadi gue gak kasih bonus untuk yang cetak gol siapa. Gue kasih bonus ke pemain terbaik. Di match tersebut. Yang punya kontribusi besar. Ya, dan biasanya itu dari kantong gue sendiri. Itu emang money politik nih dari dulu. Enggak, gitu ya. itu apresiasi. Bukan money politik. Jadi, dan pemain terbaik itu bisa kiper. Iya. Kiper kan nggak cetak gol. Itu bisa kiper, bisa pemain belakang, bisa apa. Itu untuk memotivasi mereka. Nah, kembali lagi, this is teamwork. Teamwork ini penting. Lu bisa boleh 11 pemain Messi, belum tentu lu juara. PSG pemain bintangnya siapa sih? Donnarumma. Kalau disebut bintang mungkin ya Donnarumma, Dembele, Kvaratskhelia. Itu kan masih level bagus, bukan level top. Ya. Atau level baru nongol ke arah top. Ya. Apa namanya? The bottom in the top lah. Iya. Dia yang paling bawah di top level. Dari top level. Iya. Oke, itu semua orang bisa terima gue rasa. Nah, tapi mereka bisa perform as a team. Dan itu tugas pelatih. Itu hebatnya ya, Luis Enrique mampu melakukan itu. Padahal dia kehilangan Mbappe. Mbappe itu udah top of the top. Top. Ya, pada saat ini top papan atas. Apa yang membedakan Luis Enrique sama Guardiola menurut lu? Selera. Ya, ini kan sama-sama dari dapur yang sama mereka. Dapur yang sama, filosofi sama. Ya. Itu kan selera. Interpretasi beda nih tapi. Interpretasi beda. Apa bedanya, coach? Sama kayak gini. Lu pasang 10 koki. Lu kasih resep yang sama. Hasilnya beda semua. Orang misalnya partiturnya Mozart dikasih sama antara orkestra ini sama orkestra itu. Philharmonic, London, New York. Mainnya pasti beda. Mainnya beda. Lu dengar orkestra terus ya soalnya. Gue suka kalau ke Eropa, Amerika suka nonton orkestra. Beradab sekali lu, coach. Gue suka aja. Gue nggak lihat beradab atau enggak. Tapi coba dijelasin dulu, coach. Bedanya interpretasinya soal apa menurut lu? Kan Pep itu lebih banyak ball possession. Karena salah satu filosofi Johan Cruyff adalah kalau lu pegang bola lu nggak bisa kebobolan. Itu kan sekedar filosofi. Tergantung kita mengaplikasikan filosofi di lapangan seperti apa. Jadi Pep lebih ball possession. Enrique lebih direct. Lebih efisien. Sedikit sentuhan bisa cetak gol. Tapi lihat momentum juga. Kalau ketemu parkir bis lawan Aston Villa mereka banyak. Iya. Tapi kalau counter Pep juga gitu. Tapi lebih sering Pep kalau dapat counter dia nahan bola dulu pemainnya. Tidak terlalu mengincar counter. Kalau Pep Guardiola? Ya. Kalau Enrique kemarin counter dapat cepat. 3 gol dari counter. Iya. Dan gue lihat Vitinha itu kemarin. Itu kan yang golnya siapa? Yang kedua gol ketiga. Ya, Due yang ketiga. Ya. Gol keduanya Due kan? Yang back heel-nya Dembele sama Vitinha. Iya, Vitinha passing ke dia. Vitinha-nya gerak sampai depan kan. Iya. Nah, itu kan untuk bisa memberikan passing seperti itu lo harus di momen yang tepat dengan speed bola yang tepat di kaki yang persis sehingga dia tinggal terima dia shoot. Tapi gue ngelihat gini, coach, ya ini nggak tahu lu setuju apa enggak. Gue ngelihat nih dari skuadnya Enrique gitu, ada 4 pemain Portugal tuh sekarang. Ya. Gonzalo Ramos, terus Vitinha, Nuno Mendes sama Joao Neves. Joao Neves itu dari Vitinha dari Porto, Joao Neves sama Gonzalo kalau nggak salah, Gonzalo Benfica, si Mendes dari Sporting gitu.
Nah, pemain-pemain ini memberikan intensitas tinggi gitu. Karena kultur bermain bolanya Portugal kan sangat intensitas tinggi. Yang gue cerita sama lu, Benfica lawan Sporting udah kayak orang main rugby kan. Body charge. Dan Vitinha kan intensitas tinggi. Ini yang gue nggak ngelihat di skuadnya Portugal. Bukan skuadnya Inter. Pep. Oh Pep. Iya, Pep nggak terlalu banyak pemain dengan intensitas tinggi kayak gitu. Dia lebih mengandalkan pemain-pemain yang bisa untuk stylish gitu yang bisa ngalirin bola. Sementara itu kan selera. Iya, seleranya Enrique. Tapi Pep juga dengan selera itu dia juara juga di Barcelona dan di City. Betul. Dan dia 6 tahun terakhir, 7 tahun terakhir 5 kali juara IPL. Itu kan prestasi. Iya. Berkat, jadi kembali lagi ke selera dan kapasitas pemain. Sanggup nggak pemain bermain seperti itu? Karena pemain Portugal yang lu sebut tadi, di Portugal nggak main kayak gitu. Jadi pemainnya bisa adaptasi dengan apa yang diinginkan. Dembele di Prancis nggak main kayak gitu juga, makanya sering tenggelam juga, nggak kelihatan. Karena ya faktor pelatih itu sangat berpengaruh. Walaupun gaji pelatih biasanya jauh lebih kecil daripada pemain, tapi faktor pelatih ya kita lihat Xavi dengan FC Barcelona lah, amburadul lah, Pak, bisa dibilang nggak jalan. Tapi Hansi Flick masuk, tiba-tiba pemain yang biasa aja jadi bagus semua. Tapi mungkin nggak menurut lo itu sebenarnya dalam tanda kutip kritiknya Enrique terhadap Pep di dalam ngedevelop timnya? Ini kita sama-sama dari La Masia nih. Ya, enggak. Tapi gua ngelihat lu kurang intensitas nih gitu. Enggak. Ini masalah perkembangan sepak bola aja. Sepak bola itu tiap 5 tahun shifting. Ada evolusi dalam cara bermain. Nah, jangan kaget juga kalau Pep musim depan ada perubahan dari taktikalnya. Karena dia kehilangan sosok penting, Kevin De Bruyne. Ya, jadi dia gosipnya mau datengin Reinders tipe yang berbeda. Beda, lebih mobile. Ya, lebih mobile, lebih kerja keras, tapi nggak sedahsyat Kevin De Bruyne visinya. Oh, jangan-jangan memang si Pepnya juga butuh intensitas juga sekarang. Makanya dia mau ngambil Reinders. Ya. Mungkin. Iya. Jadi Pep pun bisa berubah. Xabi Alonso di Leverkusen main 3-4-3, nggak selalu main 3-4-3. Conte juara di Chelsea dengan 3-5-2. Di Napoli 4-3-3 mainnya. Jadi pelatih pun bisa berubah. Begitu pula juga Enrique. Enrique membaca gerak zamannya itu ya. Dia orang itu kan harus terbuka terhadap perubahan. Sama kayak orang bilang, gue di usia 57 sampai 58 gue melek teknologi. Karena kalau gue nggak melek, gue nggak bisa cari duit di dunia sosmed. Walaupun lu lihat handphone udah gini. Walaupun lihat handphone udah begitu. Iya. Tapi gue harus bisa ngikutin perubahan. Karena itu yang diminta oleh Gen Z, milenial zaman sekarang. Apa yang membuat perubahan sepak bola itu terutama dalam selera, dalam interpretasi tadi? Kita sama-sama La Masia nih. Cuma interpretasi kita bisa beda atau bisa ini. Apakah ketersediaan pemain kah yang merubah tren atau salah satu banyak faktor. Apa yang menurut lu? Salah satu kualitas pemain. Kedua selera. Jadi kembali lagi visinya sama, misinya beda. Yang penting dalam dunia sepak bola itu kan sudah menjadi industri. Lu nggak bisa main bagus saja. Lu harus perform, lu harus bisa menang. Ini seperti yang lu bilang. Kita kesulitan sekarang mencari pemain nomor 9 yang bagus gitu. Di PSG kemarin juga kita nggak lihat siapa 9. Iya kan? Semua pergantian posisi. Jadi semua bisa disiasati. Justru Inter yang punya 9 loh, Thuram kan? Inter punya 9. Tapi semua itu bisa disiasati dengan kembali lagi memanfaatkan kualitas pemain yang bikin pemain bermain dengan happy. Pemain PSG itu happy semua. Karena lu hanya kita menilai satu pertandingan lawan PSG. Sebenarnya mereka bermain sama dahsyatnya lawan Arsenal, lawan Liverpool, lawan Aston. Jadi bukan kebetulan.
Dan kalau lihat grafiknya ini kebetulan lagi di puncak aja nih kan. Iya kan, mereka main makanya intensitasnya segila itu ya coach ya. Nah, apa namanya dengan menurut lu skuadnya PSG ini akan bertahan atau enggak? Iya, masih muda-muda semua. Enggak bertahan di PSG maksud gua. Sebenarnya kalau lu bicara soal duit, PSG nggak kalah lawan klub apapun. Kemarin gue baca Donnarumma itu kontraknya habis tahun depan. Jadi dia ditanya, jadi gimana masa depan lo? Ya gue nggak tahu, dia bilang. Gue nggak mau bahas itu. Kita lihat aja. Gue mau sekarang fokus ke timnas Italia main. Dia bilang gitu. Jadi PSG gak ada soal duit. Ya. Jadi gue rasa kiper itu kan juga susah, bukan striker, bukan nomor 9. Kiper yang bagus itu udah hampir pensiun semua. Courtois, Oblak, De Gea, hampir pensiun. Yang bagus sekarang siapa sih? Nyaris nggak ada. Onana. Oh ya, itu untuk fans MU. I mean, kiper kayak Ederson sama Alisson di City sama Liverpool aja itu juga mengalami penurunan, nggak konsisten juga. Jadi Ederson sama Alisson, Becker, Alisson lu bilang itu sering blunder dia itu. Liverpool itu juara karena nggak ada perlawan dari klub-klub lain. City amburadul, apalagi MU. Masa Big Six ada rank 15 sama 17? Ya kan lucu. Chelsea juga dengan pelatih baru masih terseok-seok. Arsenal juara runner up. Dia kan juga pelatih baru, coach. Siapa? Liverpool. Iya, itulah dahsyatnya Arne Slot. Dengan pelatih baru sedikit perubahan dia bisa jadi juara. Ya karena nggak ada perlawanan dari lawan-lawan yang lain. Kenapa nggak ada perlawanan? Ya banyak faktor, bad management, terlalu banyak cedera, nggak punya pelapis bagus. Tapi Liverpool yang sekarang ini, kalau misalnya bermain di era MU ada Sir Alex, mereka ini juara nggak menurut lo? Enggak. Enggak ya? Kenapa? Karena pemain di eranya Sir Alex itu dahsyat itu generasinya. Bukan Sir Alex aja, Chelsea zamannya Drogba, Lampard sama itu, tim ini nggak bisa ngalahin Chelsea itu. Lampard, Essien dulu ya sebelum ke Persib Bandung kan. Ya. Terus siapa lagi? Itu Terry kan? Siding kalau nggak salah itu. Wah dahsyat itu. Itu Chelsea yang benar-benar dahsyat. Iya, kekuatan sepak bolanya lebih merata ya ketika itu ya. Dan berkualitas. Iya. Sekarang parah kualitas sepak bola sekarang. Menang di harga doang. Masa Nunes 70 juta itu Portugis scam itu. Main kayak begitu. Kalau Riders 75 juta masuk akal nggak menurut lo? Agak mahal sih. Agak kemahalan ya. Karena dia bukan bukan top skor. Tapi dia lebih box to box. Kerja keras. 75 agak mahal tuh. 10 gol loh kemarin coach. 10 di seri Liga Aki-Aki mah nothing. Ya. Tapi Inter nih gimana masa depannya menurut lu nih? Dia udah tua-tua. Inter ini kan ya. Ini udah selesai nih. Iya, harus diganti betul. Timnya harus dirombak karena Inter bisa dahsyat di Serie A di Eropa ya luar biasa, bisa masuk final. Dan nggak menang apa-apa loh. Iya. Inter nih. Betul. Cuman kita harus apresiasi. Justru Inter untuk gue tim Serie A terbaik, bukan Napoli. Karena mereka bisa sampai detik terakhir bahkan di level Champions League, bukan Piala Ciki atau Piala Melon. Tapi kan ini kan Real Madridnya Serie A, coach ya wajar. Harusnya kan mereka juara. Iya. Gitu loh. Cuman kalau di Italia harus juara, di Coppa Italia juga harusnya juara. Enggak, kalau lu lihat di Serie A itu kan cukup merata. I mean Napoli bisa juara karena mereka nggak fokus ke Eropa. Inter harus fokus dua-duanya, sementara pelapis mereka itu nggak bagus. Dan gue setuju harus dirombak. Udah selesai nih ya tim ini. Inzaghi-nya menurut lu? Stay ya? Dia cocok di Serie A. Tapi gagal semua coach. Ini udah, dengan kan gila. Dia kan sempat kelahi nih coach antara Inter sama Giri Cardinal, ownernya AC Milan. Dia bilang, gue juga tahu cara juaranya, tapi gue cara juara dan berprestasi di Italia gue juga tahu. Cuma gue nggak akan pilih cara gila kayak Inter katanya.
Sempat rame itu kemarin tuh. Ya tapi ini kan beli pemainnya ugal-ugalan itu Inter, Bos. Enggak juga, pemain murah-murah juga. Pemain Inter paling mahal itu Panji Suryono kan fans Inter berat. Tahu dia bilang siapa? Itu Barella. Tahu harganya berapa? 32,5 juta. Which is nothing. Itu satu Inter value in money mungkin harganya sama dengan Bournemouth atau dengan Leicester City. Jadi Marotta itu dahsyat, bisa beli banyak pemain iya, tapi banyak yang free transfer juga. Oh iya ya, ini ininya ya. Iya. Tapi gaji mungkin gaji gede. mungkin. Iya. Coba Inter berapa marketnya berapa? Market value 600-an. Squadnya 100 juta. 100 juta. Rekor catatan transfer nih. Ya pokoknya itu penjualan bukan pembelian. Iya. Iya ya. Ini 500 miliar. Oh ini market. Oh iya benar Barella nih. Iya. Barella itu harga pasarnya sekarang 1,3 T. Ya rupiah. Iya dirupiahkan. Ya belinya kan murah. 1,3 T ya berarti sekitar 70-80 juta. Iya. Itu yang paling mahal sekarang ya. Itu market value-nya. Tapi belinya kan murah. Iya. Jadi kalau Cardinal bilang gitu salah juga. Apakah caranya Cardinal benar? Enggak juga, orang 8. Tim lu tuh. Lagi jelek. Gue juga. Tahun lalu rank berapa? 4, 5? 3. 2 apa? 2. Masa sih? Enggak 3. Ayo 3. 3. Iya. Dan kalah lawan Feyenoord pula. Itu tuh memalukan tuh. Parah itu. Tahun lalu ya. 2 coach. 2 di bawah Inter. Sekarang 8. Cardinal nih. Beli pelatih Portugal sih, sama Portugal scam juga. Kagak jelas ya. Udah bener nih Allegri nih berarti ya. Gue gak paham kenapa SF gak ada pelatih muda lainnya gitu. Kenapa harus ambil Allegri lagi? Allegri. Menurut lu gimana nih Milan? Ya, gak jelas Milan ini. Asli gak jelas. Gue lebih suka Milan zamannya Maldini. Pioli. Enggak, Maldini sebagai dirtek. Iya, Pioli ininya pelatihnya. Tapi pelatihnya juga katro Pioli. Di Arab sekarang. Ya iyalah, siapa yang mau beli dia? Ikutin Ronaldo. Ini Allegri ini gimana menurut lu coach? Kenapa menurut lu nih orang ya gitu? Dia pernah keluarkan statement untuk gue itu ya. Dia bilang kalau lu mau dihibur lu nonton bioskop. Jangan nonton bola. Terus? Untuk gue stupidnya stupid. Sangat stupid. Jadi nanti lu sebagai fans Milan ya, lu sebagai fans lu berharap Milan menang. Tapi kalau cara bermainnya nggak yakin gue. Gue lebih yakin nggak daripada nggak yakin. Inter menurut lu menghibur Iya, jauh lebih menghibur. Walaupun textbook juga gampang kebaca. Tapi di Serie A berhasil. Inter itu masuk final itu mereka kalahkan Munchen sama Barca loh dengan sistem itu. Artinya somehow sistem ini berhasil. Cuman ketemu tim yang lagi on fire banget. Digasak lah 5-0. Itulah kenapa gue appreciate Inter. 5 loh coach. Apa? Mungkin dia push their luck too much gitu di lawan Barca. Pick-nya udah lewat mungkin. Lawan Barca kan dahsyat main. Iya benar. Dan layak lolos. Banyak banget lagi golnya kan. Ya. Sommer kan gila banget. Kemarin Sommer juga jelek. Tapi ya emang begitulah tim. Padahal motivasi mereka itu gede loh. Karena gak juara apa-apa loh ya. Coppa Italia aja yang juara Bologna bos. Kalah lawan AC Milan kan. Iya Inter. Iya. Lebih jago. Musim ini lawan Milan kalah semua mereka. Seri sama kalah. Dan Milan kalah lawan Bologna. Kalah lawan. Itulah. Ya, gue speechless gue sama Milan nih. Oke.
Udah jauh-jauh gue ke San Siro. Nyasar di Bergamo. Nyasar Bergamo, kalah pula. Lu kalah nonton di TV udah biasa bro. Gue kalah nonton di Bergamo. Jam 11 malam lagi tuh bang. Aksi gak ada apa-apa di Itali. Orangnya work life balance semua, slow living bos ya kan. Lu cari apa namanya tuh Uber gak ada. Gak ada, ya. Gak ada, hampir jadi gembel gue di Bergamo. Nginep di mana akhirnya lo? Balik akhirnya. Gue pakai bahasa hati aja gue sama orang-orang ini kan. Ya akhirnya gue dapet bus lah. Tapi taksi udah nggak ada. Kan gue bilang sama lo ngapain lu juga ke Bergamo. Iya kan gue nggak tahu. Mending lu nonton Almere City lah. Waktu itu gue sebenarnya disaranin Koci. Lu nonton aja tuh Almere City lawan FC Utrecht. Yang main Tom Haye sama Oli Romani. Waktu itu masih di Utrecht kan. Gue pikir-pikir ngapain kan. Gue nggak ngerti Liga Belanda kan. Kalau Koci kan dia menikmati Liga Belanda. Gue nggak ngerti gue telepon lah bini gue. Itu impian kamu ke Milan, kamu datang aja. Wah itulah yang meyakinkan gue sendirian loh gue ke Milan loh. Sendirian bos. Paten kan. Pas gue kalah sama Atalanta, Koci WA kan. Gue di mana? Di Istanbul. Lu udah balik sini. Udah di sini. Udah sini lu. Ya bukan kan? Di Istanbul. Udah waktu gua di Spanyol lu di Istanbul. Oh, oke. Lu udah nyampe sini. Ya. Baru-baru lah lu nyampe sini 1 hari 2 hari waktu itu.